Halo semuanya, kembali lagi di my channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tas mini rajut yang motifnya mudah dan simple banget untuk teman-teman pemula ya. Simak terus video ini sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Klik juga gambar lonceng yang ada di pojok kanan video supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Nah, seperti biasa di sini saya menggunakan benang poli cherry unit Sulga ya dengan hackpen nomor 3 atau nomor 4. Nah, di sini saya menggunakan hackpen nomor 4. Siapkan korek api, gunting, jarum tas pastry, dan marker. Siapkan juga nanti ring D dan ring pengaitnya ya untuk bagian handle. Dan jika teman-teman ingin membeli produk rajut seperti yang saya gunakan ini, linknya bisa teman-teman cek di bagian description box. Oke, untuk tas rajut ini saya menggunakan 2 helai benang sekaligus ya saat merajut, karena ini ukurannya biar lebih gede aja tuh ukuran benangnya. Jadi ini kita double merajutnya menggunakan 2 helai benang. Tapi jika teman-teman menggunakan benang rajut yang big play, mungkin tidak perlu di double. Oke, karena ini kita membuat tasnya dengan alas bundar, jadi kita terlebih dahulu akan membuat magic ring. Nah, setelah membuat magic ring seperti ini, buat satu chains atau satu rantai. Kemudian di dalam magic ring ini akan kita buat single crochet sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6 single crochet. Lalu tarik ujung benangnya ya. Nah, untuk round pertama selesai, kita lanjutkan ke round kedua ya. Jadi untuk putaran kedua ini itu kita isi dengan masing-masing loop dengan single crochet increase, atau di dalam satu loop itu kita isi dengan 2 single crochet. Kita langsung saja memutar seperti obat nyamuk ya, jadi tidak ada sistem sambung menyambung dengan slip stitch. Kemudian single crochet pertama jangan lupa beri marker supaya tidak kehilangan jejak. Oke, lanjut buat satu single crochet lagi di loop yang sama. Next, di lubang berikutnya isi lagi dengan single crochet increase. Lakukan hingga ke bagian loop yang terakhir. Oke, single crochet increase di loop berikutnya, satu, masih di loop yang sama. 2 single crochet. Di lubang berikutnya masih single crochet increase. Jadi untuk putaran kedua ini jumlah total single crochetnya itu ada 12 single crochet. Karena di masing-masing loop ya ada 6 tadi di putaran pertama, itu kita isi dengan masing-masing loop 2 single crochet. Jadi totalnya ada 12 single crochet di putaran kedua. Oke, putaran kedua selesai, kita lanjut putaran ketiga. Di bagian marker ya, dimulai dengan putaran ketiga. Kita isi dengan satu single crochet, beri marker lagi supaya tidak kehilangan jejak. Next, di lubang berikutnya isi dengan single crochet increase. Atau di satu lubang diisi dengan 2 single crochet. Jadi untuk putaran ketiga ini polanya itu adalah single crochet, satu single crochet, kemudian di lubang berikutnya single crochet increase, lubang berikutnya satu single crochet, lubang berikutnya satu single crochet increase, begitu seterusnya ya hingga ke bagian marker. Polanya adalah satu single crochet, satu single crochet increase. Jadi di putaran ketiga ini jumlah total single crochetnya ada 18 ya. Putaran ketiga selesai, kita lanjut putaran keempat. Diawali dengan membuat single crochet, lalu kita beri lagi marker. Untuk putaran keempat ini polanya adalah satu single crochet, kemudian single crochet increase. Oke, satu single crochet, kemudian lubang berikutnya satu single crochet, lubang berikutnya single crochet increase. Next, lubang berikutnya single crochet lagi, lubang berikutnya single crochet, lubang berikutnya single crochet increase. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga ke bagian marker. Sehingga pada putaran keempat ini jumlah single crochetnya itu ada 24.
Nah, putaran keempat selesai, kita lanjut putaran kelima, diawali dengan membuat 1 single crochet, beri lagi marker. Untuk putaran kelima ini polanya 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet increase. Jadi ada 3 single crochet, masing-masing lubang 1, kemudian lubang yang keempat itu single crochet increase. Oke, 3 single crochet, kemudian lubang keempat single crochet increase. Ulangi lagi dengan pola yang sama hingga ke bagian marker. 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet, single crochet increase. Sehingga jumlah total single crochet pada putaran kelima ini ada 30 single crochet. Nah, ini sudah membentuk kerucut ya di pinggir-pinggirnya. Jadi ini kita siasati dengan cara posisi single crochet increase-nya kita rubah, teman-teman. Oke, kita mulai dengan single crochet untuk putaran ke-6 ya ini. Kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan single crochet increase. Untuk putaran ke-6 ini polanya adalah 4 single crochet kemudian single crochet increase. Kita lanjut buat 4 single crochet, masing-masing lubang kita isi 1, 3, 4. Kemudian di lubang kelima kita isi dengan single crochet increase. Lanjut ya dengan pola 4 single crochet increase hingga ke bagian marker. 1, 2, 3, 4 single crochet, kemudian di lubang kelima kita isi dengan single crochet increase. Nah, karena di awal putaran tadi kita isi dengan single crochet kemudian single crochet increase, di akhir putaran ini berakhir dengan 3 single crochet ya. Jadi jumlah totalnya juga sama seperti tadi, yaitu 4 single crochet dengan di lubang yang bagian marker. Jumlah total single crochet pada putaran ke-6 ini ada 36 single crochet. Lanjut putaran ke-7. Untuk putaran ke-7 ini polanya adalah 5 single crochet kemudian single crochet increase. Kita tadi sudah 1 ya di bagian marker, 2, 3, lubang berikutnya 4, lubang berikutnya 5 single crochet. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Kemudian di lubang ke-6 kita isi dengan single crochet increase. Lakukan dengan cara yang sama hingga ke bagian marker. 5 single crochet, masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet ya. Kemudian single crochet increase di lubang ke-6. Sehingga jumlah single crochet pada putaran ke-7 ini ada 42 single crochet. Oke, putaran 7 selesai, kita lanjut putaran ke-8. Untuk putaran ke-8 ini polanya adalah 6 single crochet, di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet ya. Kemudian di lubang ke-7 single crochet increase. Begitu seterusnya hingga ke bagian marker. Nah, tadi di bagian marker sudah 1 single crochet, kemudian 2, 3, 4, 5, masing-masing lubang kita isi 1 ya. 6 single crochet, kemudian di lubang ke-7 kita isi dengan single crochet increase. Artinya dalam satu lubang terdapat 2 single crochet ya. Untuk putaran ke-8 ini jumlah single crochetnya ada 48. Nah, ini saya sudah selesai ya hingga ke bagian akhir putaran. Next kita lanjut putaran ke-9. 1 single crochet di bagian marker, kemudian jangan lupa diberi marker lagi ya supaya tidak kehilangan jejak. Untuk putaran ke-9 ini polanya adalah 7 single crochet, masing-masing lubang kita isi dengan 1, lalu di lubang ke-8 itu single crochet increase. Oke, langsung saja ini di bagian marker hitungannya sudah 1, kemudian 2, 3, lubang berikutnya 4, 5, 6, 7. Kemudian di lubang yang ke-8 kita isi dengan single crochet increase. 1, 2 single crochet di lubang yang sama. Lakukan dengan cara yang sama hingga ke bagian marker. Sehingga jumlah total pada putaran ke-9 ini ada 54 single crochet.
Sekarang kita lanjut lagi putaran ke-10, diawali dengan membuat 1 single crochet di bagian marker. Lalu jangan lupa beri marker lagi ya. Nah, karena ini sudah membentuk kerucut, maka di putaran ke-10 ini kita siasati lagi ya teman-teman. Posisi increase-nya kita rubah. Jadi di sini kita awali dengan membuat 3 single crochet, di masing-masing lubang kita isi 1. Oke, 3 single crochet, kemudian di lubang keempat kita isi dengan single crochet increase. Selanjutnya, di masing-masing lubang kita isi dengan single crochet sebanyak 8 kali. Lalu di lubang ke-9 kita isi dengan single crochet increase. Oke, ini sudah 3 single crochet, kemudian 4, 5, lubang berikutnya 6, 7, 8. Kemudian di lubang ke-9 kita isi dengan single crochet increase. Pastikan jumlah total single crochet pada putaran ke-10 ini ada 60 single crochet. Nah, karena di awal putaran tadi kita mulai dengan 3 single crochet baru kemudian single crochet increase, di akhir putaran ini kita tutup dengan 5 single crochet ya. Jadi jumlah totalnya sama ya, 8 single crochet kemudian single crochet increase. Kita lanjut putaran ke-11, diawali dengan 1 single crochet pada bagian marker. Next, kita isi masing-masing lubang 1 single crochet. Untuk polanya adalah 9 single crochet, di masing-masing lubang kita isi 1. Lalu di lubang yang ke-10 kita isi dengan single crochet increase. Sehingga jumlah total single crochet pada putaran ke-11 ini adalah 66 single crochet. Oke, ini sudah 9 single crochet, kemudian di lubang ke-10 isi dengan single crochet increase. Lakukan dengan cara yang sama hingga ke bagian akhir putaran ya. Nah, ini putaran ke-11 sudah selesai. Next kita lanjut putaran 12. Untuk putaran ke-12 posisi increase-nya itu kita pindah lagi ya. Jadi ini kita buat dulu 4 single crochet, masing-masing lubang kita isi 1, 3, 4. Oke, di lubang kelima kita isi dengan single crochet increase. Oke, ini sudah 4 single crochet lalu single crochet increase. Karena di sini tadi kita mulai dengan 4 single crochet baru single crochet increase, nanti di bagian akhir putaran itu kita tutup dengan 6 single crochet ya. Jadi pola pada putaran ke-12 ini adalah 10 single crochet kemudian single crochet increase. Oke, sekarang kita lanjut membuat 10 single crochet. Di masing-masing lubang kita isi dengan 1, lalu di lubang yang ke-11 diisi dengan single crochet increase. Pastikan jumlah total keseluruhan ada 72 single crochet ya. Oke, 10 single crochet selesai, lalu di lubang yang ke-11 isi dengan single crochet increase. Dan di akhir putaran ini terdapat 6 single crochet ya. Oke, 6 single crochet ditambah 4 jadi totalnya ada 10. Oke, putaran ke-12 selesai. Sekarang kita lanjut putaran ke-13. Untuk putaran ke-13 ini polanya 11 single crochet, lalu di lubang yang ke-12 kita isi dengan single crochet increase. Oke, single crochet yang pertama di bagian marker, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, di lubang berikutnya 8, 9, 10, 11 single crochet. Next, di lubang berikutnya kita isi dengan 2 single crochet di dalam lubang yang sama. Lakukan dengan pola yang sama hingga ke bagian marker. 11 single crochet increase. Sehingga jumlah totalnya pada putaran ke-13 ini ada 78 single crochet. Oke, kita lanjut putaran ke-14. Untuk putaran ke-14 ini tidak ada penambahan increase lagi ya. Jadi ini di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Kita buat single crochet ini tidak di loop yang seperti biasa, namun kita buat di bagian back loop ya, atau 1 serat benang di bagian belakang. Nah, buat masing-masing back loop itu dengan 1 single crochet hingga ke bagian akhir putaran. Sehingga jumlah total
single crochet pada putaran ke-14 ini ada 78 single crochet. Nah, ini saya sudah di akhir putaran. Untuk putaran ke-14 ini di bagian marker ya, di akhir kita buat slip stitch di loop yang biasa ya, tidak di bagian back loop. Nah, untuk bagian alasnya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian badan tasnya. Diawali dengan membuat 3 chains. Kaitkan benang lalu di lubang yang sama dengan 3 rantai ini, tarik ke dalam 2 serat benang. Ini 2 helai benang kita hitung 1 ya, karena tadi kita mulai membuat tas ini tuh menggunakan 2 play. Oke, tarik ke dalam 2 serat benang lalu tahan, skip atau kosongkan 1 lubang di lubang kedua. Oke, kita kosongkan 1 lubang di lubang kedua. Tarik ke dalam 1 serat benang. Oke, seperti ini. Tahan lagi, masih di lubang yang sama. Kaitkan lagi benang. Lalu tarik lagi ke dalam 1 serat benang saja. Nah, di sini ada 6 serat benang ya. 1 2 3 4 5 6. Tarik ke dalam 1 serat benang saja sehingga tersisa 6 serat benang di hakpan. Dan tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di hakpan. Oke, seperti ini. Kemudian buat 1 rantai. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Next, masih di lubang yang sama, kaitkan lagi benang. Kemudian tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hakpan. Nah, tahan seperti ini. Lalu kosongkan 1 lubang. Di lubang berikutnya kita kaitkan lagi. Tarik ke dalam 1 serat benang saja. Oke, seperti ini ya. Kemudian kaitkan sekali lagi di lubang yang sama. Tarik ke dalam 1 serat benang saja. Oke, jadi ada 2 kali ya kita tarik ke dalam 1 serat benang. Sehingga ini ada 6 serat benang yang ada di hakpan. Tarik ke dalam seluruh serat benang. Kemudian buat 1 rantai. Nah, sekarang tinggal kita ulang-ulang saja ya, polanya sama seperti tadi. Kaitkan benang masih di lubang yang sama. Tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hakpan. Lalu tahan, kosongkan 1 lubang. Di lubang berikutnya, kita skip 1 lubang ya. Di lubang kedua, kaitkan lagi benang lalu tarik ke dalam 1 serat benang yang ada di hakpan. Buat sekali lagi, kaitkan benang di lubang yang sama. Lalu tarik ke dalam 1 serat benang yang ada di hakpan. Sehingga tersisa 6 serat benang yang ada di hakpan. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpan dan buat 1 chains. Nah, ulangi dengan pola yang sama ya hingga ke bagian akhir putaran. Oke, selesaikan hingga ke bagian akhir putaran ya.
Oke teman-teman, ini saya sudah di bagian akhir putaran, skip satu lubang, kaitkan benang, tarik ke dalam satu serat benang yang ada di hagpen, lakukan sebanyak 2 kali ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian loop yang terakhir di akhir putaran ini, kita tidak membuat lagi satu chains ya setelah kita kaitkan satu serat benang tadi, namun kita langsung mengaitkan lagi benang ke lubang yang sama, tarik ke dalam 2 serat benang ya sebanyak 2 kali seperti ini, lalu slip stitch di rantai ketiga di awal putaran tadi. Nah, putaran pertama selesai untuk badan dompetnya. Kita lanjut putaran kedua. Untuk putaran kedua ini kita awali dengan satu chains, lalu di masing-masing lubang itu kita isi dengan satu single crochet, sehingga jumlah totalnya pada putaran kedua ini ada 78 single crochet ya. Lubang berikutnya satu single crochet, lubang berikutnya satu single crochet, begitu seterusnya ya hingga ke bagian akhir putaran. Jangan lupa di single crochet yang pertama itu teman-teman beri marker ya, supaya nantinya kita tidak kehilangan jejak. Oke, kita lanjutkan di masing-masing loop itu kita isi dengan satu single crochet. Selesaikan hingga ke bagian markernya. Oke teman-teman, saya sudah di bagian akhir putaran ya. Untuk di loop pada bagian marker tadi itu kita buat slip stitch. Oke, putaran kedua sudah selesai. Kita lanjutkan lagi putaran ketiga, itu polanya sama seperti putaran pertama ya. Diawali dengan membuat 3 chains, lalu di lubang yang sama dengan 3 rantai ini kaitkan benang, lalu tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hagpen, skip satu lubang, kosongkan satu lubang ya. Di lubang kedua kaitkan lagi benang, lalu tarik ke satu serat benang saja. Lakukan lagi dengan cara yang sama, kaitkan benang di lubang yang sama, tarik ke dalam satu serat benang yang ada di hagpen, lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hagpen dan buat satu rantai. Di lubang yang sama, kaitkan benang lagi, tarik ke dalam 2 serat benang, skip satu lubang, ulangi dengan pola yang sama ya. Oke, selesaikan putaran ketiga ini hingga ke bagian akhir putaran. Untuk polanya itu sama seperti putaran pertama ya. Nah, di akhir putaran ini caranya sama seperti tadi. Oke, ini kita selesaikan dulu, kaitkan benang. Setelah kita skip ya, kaitkan benang ke lubang berikutnya, kemudian tarik ke dalam satu serat benang sebanyak 2 kali di lubang yang sama, lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hagpen. Ini tidak perlu membuat satu chains ya, tapi kita langsung mengaitkan lagi benang ke lubang yang sama. Tidak perlu kita buat satu rantai seperti sebelumnya ya. Langsung kita kaitkan, kemudian tarik ke dalam 2 serat benang sebanyak 2 kali. Lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran.
Nah, next lanjut ke putaran 4 ya. Untuk putaran 4 itu polanya sama seperti putaran kedua, yaitu di masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Sehingga jumlah totalnya untuk satu putaran itu, putaran keempat, jumlah total single crochetnya ada 78 single crochet. Nah, untuk putaran ke-5, 6, dan seterusnya itu polanya ikuti seperti pola sebelumnya ya, itu pola pada putaran pertama dan pola pada putaran kedua. Itu diselang-seling saja ya. 1 2 1 2 1 2 begitu seterusnya. Nah, rajut dengan pola yang sama seperti putaran pertama dan kedua. Itu tinggal kita ulang-ulang saja hingga ke putaran 14 ya. Nah, ini saya sudah selesai hingga ke putaran 14. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cantik juga ya hasilnya untuk motif ini. Oke, sekarang saya akan mengganti warna benang ya. Kita akan membuat slip stitch sekaligus pergantian warna benang. Ini kita rajut menggunakan 2 helai benang sekaligus juga ya. Jadi harus sama supaya simetris gitu hasilnya. Oke, kita slip stitch dengan menggunakan benang warna yang berbeda. Kemudian lanjut merajut dengan pola yang sama seperti putaran sebelumnya, yaitu putaran pertama ya. Awali dengan membuat 3 chains, lalu di lubang yang sama kaitkan benang, tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpin, kemudian kosongkan 1 lubang. Di lubang berikutnya kaitkan lagi, tarik ke 1 serat benang saja, kaitkan sekali lagi di lubang yang sama, tarik ke 1 serat benang saja. Kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpin dan buat 1 chains. Selanjutnya tinggal diulang-ulang saja ya polanya seperti ini. Masih di lubang yang sama kaitkan benang, lalu tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpin. Kemudian kosongkan 1 lubang. Di lubang kedua kaitkan benang lagi, tarik ke dalam 1 serat benang yang ada di hackpin. Masih di lubang yang sama, tarik ke dalam 1 serat benang yang ada di hackpin, lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpin dan buat 1 rantai. Ulangi dengan pola yang sama hingga ke bagian akhir putaran. Buat sebanyak 4 kali putaran ya dengan menggunakan benang warna abu-abu ini. Artinya nanti setelah putaran ini kita buat putaran selanjutnya dengan motif single crochet, kemudian motif ini lagi, lalu single crochet lagi. Nah teman-teman, ini saya sudah di putaran keempat ya, di akhir putaran. Di bagian marker ini kita slip stitch. Kita buat lagi 1 rantai. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ada 4 putaran untuk benang warna abu-abu. Sekarang kita lanjutkan putaran berikutnya. Ini hanya merajut menggunakan pola single crochet saja. Buat di masing-masing lubang itu 1 single crochet hingga ke bagian akhir putaran. Jumlah totalnya ada 78 single crochet. Buat sebanyak 3 kali putaran ya dengan pola single crochet. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat 3 kali putaran untuk pola. Di bagian marker kita buat lagi single crochet ya, tidak kita slip stitch. Lalu buat 1 rantai. Nah sekarang kita akan merajut menggunakan motif crepe, yaitu kita merajut ke arah kanan teman-teman. Jadi kita tidak merajut ke arah kiri ya. Buat single crochet ke bagian arah kanan seperti ini. Isi masing-masing lubang itu 1 single crochet. Jadi kita merajut mundur ya teman-teman. Ini namanya motif crepe. Jadi polanya sama saja seperti membuat single crochet. Yang membedakannya adalah kalau biasanya kita merajut ke bagian arah kiri, kalau motif crepe ini kita merajutnya ke arah kanan. Nah lakukan 1 kali putaran saja ya. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet.
Nah, ini saya sudah selesai hingga ke bagian akhir putaran. Terakhir kita slip stitch ya, dari silk crochet yang pertama tadi. Kita slip stitch seperti ini caranya. Lalu tarik benang. Nah, ini karena benang saya sudah habis ya. Jadi sekalian saja, tidak perlu saya gunting. Kemudian untuk sisa benang ini tarik ke bagian dalam tas. Lalu sisa benangnya kita gunting dan kita rapikan dengan cara kita bakar tipis-tipis. Dan ini dia teman-teman, tas rajutnya sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita finishing. Oke, sebelum kita pasang ring D di setiap sisinya ya, kita lipat dulu bagian kiri kanannya seperti ini. Nah, pastikan ini sejajar ya, dan ukurannya sama. Oke, setelah kita lipat seperti ini, kita bentuk seperti ini, lalu kita akan menjahit ring D di kedua bagian sisi. Nah, untuk cara menjahit ring D-nya bisa teman-teman perhatikan di video ini ya. Ini saya menggunakan jarum tas pastry. Oke, kita masukkan jarum tas pastry-nya dari arah dalam dompet ya, supaya tidak kelihatan ujung benangnya. Kemudian kita baru masukkan ring D-nya, lalu kita jahit dengan cara kita bolak-balik dari arah dalam luar, begitu seterusnya ya, sampai bagian ring D ini tertutupi. Nah, setelah jahitannya dikira sudah cukup ya, sudah kuat, jangan lupa di bagian dalam tasnya itu kita jahit mati ya, lalu kita gunting dan bakar lagi. Oke, saya sudah selesai menjahit bagian ring D-nya dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan memasang bagian handle-nya ya. Untuk cara membuat handle seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Linknya sudah saya cantumkan juga di bagian description box. Oke, jika sudah tinggal kita pasangkan saja atau kita kaitkan saja ke bagian ring D-nya. Dan untuk cara menjahit full ring tas ini, bisa teman-teman lihat juga di video saya sebelumnya ya. Nah, untuk mempermanis, di sini saya akan memasang gantungan seperti ini ya. Ini saya sudah buat. Untuk tutorialnya bisa teman-teman tunggu di next video ya. Untuk gantungan ini opsional sih, jika tidak dipasang juga it's okay ya. Dan ini dia teman-teman hasilnya, tas rajut mini bulat sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan aktifkan juga loncengnya ya. See you next time.